Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua MPR, Pak Bamsud, Pak Wakil Ketua MPR, Pak Fadel, Wakil Ketua MPR, Pak Basara, Wakil Ketua MPR, Pak Jazilul Fawaid, teman-teman jajaran DPP PKB, teman-teman para jurnalis yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini saya beserta seluruh jajaran DPP PKB menerima kehadiran formal official Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR. Kehadiran Pak Bamsud beserta seluruh Wakil Ketua MPR dan para tim pendamping Sekretariat Jenderal adalah kedatangan resmi menjadi bagian dari agenda MPR untuk menyiapkan berbagai langkah-langkah bagi mengakhiri masa jabatan periode MPR 2019-2024. Saya tentu sangat berbahagia, terima kasih atas kehadiran pimpinan MPR dan tentu menjadi bagian penting dari ikhtiar kita dalam berbangsa dan bernegara agar seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan lahir berkembangnya bangsa kita. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua MPR, Pak Bamsud untuk menyampaikan berbagai hal. Saya persilakan. Terima kasih Pak Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Muhaimin beserta seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa yang telah meluangkan waktu di hari libur ini menerima kami dalam kunjungan resmi silaturahmi kebangsaan yang menjadi keputusan rapat pimpinan MPR dan disampaikan di rapat gabungan. Yang pertama sebelum kita masuk kepada apa yang kita bicarakan hari ini dengan Pak Muhaimin dan jajarannya, saya agak kagok manggilnya Pak Muhaimin. Panggilan sayang saya biasa Caimin. Yang pertama saya sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah kunjungan resmi para pimpinan MPR. Jadi saya kemarin melihat banyak pelintiran berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman bersama politisi maupun masyarakat. Yang pertama tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Ya. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Yang pertama adalah aspirasi atas permintaan usulan amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, amandemen atau kajian amandemen secara menyeluruh untuk melakukan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan. Dan terakhir lagi kemudian aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan perubahannya melalui adendum. Nah yang terakhir, tidak perlu amandemen karena Undang-Undang Dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok. Kita juga sama-sama tahu bahwa perubahan atau amandemen itu harus melalui aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 37. Diusulkan oleh sepertiga, quorumnya 2/3 dan seterusnya. Jadi yang saya sampaikan atau kami sampaikan pimpinan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, jangan sampai ada lagi miskomunikasi, nggak pernah kita menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR. Belum, karena kita belum bersidang ya. Tadi dengan Pak Muhaimin juga kami dapat masukan yang luar biasa. Ternyata menurut beliau untuk mengatasi berbagai undang-undang yang ada ini
tidak cukup dengan merubah undang-undang, tapi melalui pokok pangkalnya itu menyempurnakan atau melakukan perubahan di konstitusinya. Itu beliau sampaikan. Karena banyak lubang-lubang yang kadang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh kelompok tertentu dan seterusnya. Beliau juga menyampaikan kepada kita menerima dengan baik dan beliau akan menyiapkan berbagai masukan secara tertulis karena kami sudah bertekad bahwa kami akan membuat suatu legacy dokumen kearifan yang kita sampaikan ke MPR yang akan datang maupun kepada Presiden terpilih yang akan datang. Selanjutnya Pak Mohaimin, silakan barangkali bisa sampaikan langsung apa yang tadi sudah kita perbincangkan dan apa yang kira-kira Pak Mohaimin atau Caimin akan sarankan sebagai masukan kepada kita untuk dokumentasikan dalam dokumen kearifan yang sedang kita susun hari ini. Silakan Pak. Baik, setiap perkembangan dan dinamika demokrasi yang berjalan patut menjadi perhatian kita semua. Dan bagi PKB, konstitusi yang sudah ada telah memiliki peran penting dalam proses demokrasi yang berjalan. Kita telah melakukan amandemen sejak 2022. 99 sampai 2002. Hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta. Diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari Undang-Undang Dasar kita. Kekhawatiran atas kekurangan, penyelewengan, dan kesalahan arah dalam demokrasi kita bisa dilihat dari lemahnya undang-undang atau dari pangkalnya, yaitu konstitusi. Dalam konteks ini, periode MPR hari ini memiliki kesempatan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024 ini, memberikan rekomendasi bagi MPR di masa yang akan datang. Kami menyampaikan bahwa dalam rangka penyempurnaan itu masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan agar konstitusi harus menyempurnakan. Oleh karena itu, mau tidak mau, MPR yang akan datang hendaknya melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling pokok adalah agar berbagai lubang-lubang konstitusi di tingkat undang-undang kita atasi masalahnya di tingkat konstitusi. Misalnya, pembatasan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan. Karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden. Sehingga dibutuhkan pengaturan pembatasan kewenangan presiden yang tidak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal-pasal tentang presiden. Misalnya itu contoh saja. Berbagai hal lain misalnya konstitusi kita agar demokrasi berjalan lebih murah, tidak terjadi kompetisi yang pragmatis, menggunakan uang, menggunakan sogokan, nampaknya juga tidak bisa diatasi melalui undang-undang. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, spirit dari demokrasi sebagai hak-hak rakyat yang fundamental, yang tidak mudah dibeli dan tidak murah semurah yang menjadi fakta-fakta lapangan. Karena itu pasal penyempurnaan menyangkut kedaulatan rakyat, misalnya itu. Oleh karena itu kami mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode
MPR yang akan datang. Saya kira itu.